warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya bersama Imam Fadoli. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video saya sebelumnya. Babnya masih sama, materinya masih sama, itu tentang ketidaksamaan kuadrat dua variabel, ya. Kalau kemarin ya atau di video saya sebelumnya itu kan soalnya itu atau contoh-contoh soal yang saya berikan itu adalah bagaimana kita menggambar suatu grafik jika diketahui bentuk ketidaksamaannya, ya. Jadi kita menggambar grafiknya dari suatu ketidaksamaan, ya. Kalau kita review sedikit, kalau video saya sebelumnya itu ada beberapa catatan yang harus kalian pahami, kalian ingat. Jika dia terbuka ke atas itu berarti A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya bernilai positif. Jika dia terbukanya ke bawah, maka A-nya adalah negatif, ya, atau lebih kecil dari 0 dan sebagainya. Nah, pada video saya kali ini sekarang dibalik. Nah, soalnya dibalik. Bagaimana jika suatu grafiknya atau daerah himpunan penyelesaiannya diketahui, lalu kalian diminta untuk menentukan atau menuliskan bentuk ketidaksamaannya, ya. Jadi dibalik nih. Jadi di sini judulnya itu adalah C menyusun ketidaksamaan kuadrat dua variabel, ya. Gimana sih caranya? Ya, gampang banget ya. Simak aja penjelasannya dalam video saya kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini perintahnya adalah tentukan ketidaksamaan kuadrat dua variabel yang memenuhi gambar berikut. Oke, di sini ada soal nomor 1. Di sini disajikan sebuah grafik atau sebuah daerah himpunan penyelesaian, di mana daerah himpunan penyelesaian ini adalah yang ini, ya, yang diarsir ini, yang berwarna biru ini, ya. Di mana titik potong sumbu X-nya adalah di 1 dan 3, lalu titik potong sumbu Y-nya adalah 3, ya. Dan ini titik puncak. Kalau titik puncak sebetulnya tidak terlalu kita perlukan dalam menyusun ketidaksamaan. Jadi dalam soal titik puncaknya ada ataupun enggak, ya, ininya atau ada ataupun enggak, ini masih bisa kita selesaikan. Oke, langkah yang pertama adalah susunlah persamaan kuadratnya. Nah, kita susun dulu persamaan kuadrat. Jadi ini tuh sebetulnya hampir sama dengan materi persamaan kuadrat, ya, yang kalian dapatkan waktu SMP. Oke, diketahui X-nya sama dengan 1 dan X-nya 3. Dari mana nih titik potong sumbu X-nya? 1 dan 3, ya. Nah, jika X1-nya sama dengan A dan X2-nya sama dengan B, maka Y sama dengan X dikurang A dikali X dikurang B. Ya, jadi kan kita ketahui di sini X1, ya, ini misalkan X1, ini misalkan X2. X1-nya 1, X2-nya 3. Jadi berarti kan A-nya di sini, berarti A-nya 1, B-nya 3. Kita masukkan aja ke sini. Jadi 1-nya dimasukin ke sini, 3-nya dimasukin ke sini, ya. Sehingga didapat Y sama dengan X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Ya, paham ya? Kalau sudah kayak gitu gimana? Ya tinggal dikalikan pelangi, ya, paham ya? Kalikan pelangi gimana sih ini nih? Ya, kalikan pelangi itu masa saya harus ngejelasin terus sih, ya? Harusnya kalian sudah paham. Nih, kali pelangi itu ke sini. X dikali X, X dikali min 3, min 1 dikali X, min 1 dikali min 3, ya. Nah, didapat sama dengan X kali X kan X pangkat 2. X dikali min 3, min 3X, min 1 kali X, min 1 kali min 3, jadi plus 3. Didapat Y sama dengan X pangkat 2, min 3X dikurang X, 4X ditambah 3. Jadi ini kita sudah dapat persamaan kuadratnya, ya. Lalu kemudian langkah kedua, ya, kita uji titik P 0,0 untuk menentukan tanda ketidaksamaannya, ya. Ini kan masih persamaan sama dengan, sedangkan di sini soalnya adalah ketidaksamaan. Jadi kita harus menentukan tandanya. Ingat kemarin tanda ketidaksamaan itu ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ya. Nah, uji titik P 0,0 sebenarnya ini bisa
berapa aja ya kalian ganti, tidak hanya 0,0 ya. Pokoknya selain 1, 3 dan 3 ini. Selain ini ya 1 dan 3. Pokoknya berapa aja. Kalau misalkan kalian mau pilih 2,2 boleh, 4,4 boleh, 5,5 boleh, 0,2 boleh. Yang penting selain 1 dan 3. Karena lebih gampang kita pakai uji titik 0,0. Y sama dengan. Nah, kenapa sama dengan? Karena kita nanti menentukan nilainya. Tanda ininya ya. Makanya ini belum diketahui. Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3. Nah, kita ganti semuanya kita ganti 0 ya. Y-nya kita ganti 0, X-nya juga kita ganti 0. 0 tanda tanya, 0 pangkat 2 dikurang 4 dikali 0 ditambah 3. 0 sama dengan 3 ya. Maaf, 0 tanda tanya 3. Dari mana 3 ini kan 0 pangkat 2 kan 0. 4 dikali 0, 0. Jadi 0 dikurang 0, 0 ditambah 3 jadi 3. 0 sama dengan 3. Nah, gimana sih mengganti tanda sama dengannya? Nah, ingat di video saya sebelumnya, kalau kalian review lagi, ingat jika dia benar, maka arsir daerah yang mendekati atau memuat titik 0,0. Jika salah, maka arsir daerah yang menjauhi titik atau tidak memuat titik 0,0. Oke, perhatikan di sini. Lihat gambarnya. Ini kan nolnya, 0,0. Arsitannya di sini. Jadi arsitannya itu memuat atau tidak memuat titik 0,0. Ya. Kena 0,0-nya kena arsitannya enggak? Enggak kan ya? Nah, berarti di sini itu dia menjauhi atau tidak memuat titik 0,0. Berarti di sini salah. Nah, gimana pernyataan ini supaya kita buat salah? Nah, gimana sih supaya kita buat salah? Ini kan 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari 3? Ya. Apakah lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 3? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Nah, supaya pernyataan ini salah, ya, supaya pernyataan ini salah, maka kita buat 0 lebih besar sama dengan 3. Ya. Kalau kita jawabnya 0 lebih kecil dari 3, itu nanti pernyataannya jadi benar. Ya, jadi supaya kita buat salah itu 0 lebih besar dari 3. 0 lebih besar dari 3 kan salah, pernyataan yang salah. Ya. Jadi pertidaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3. Ya, jadi kalau sudah ketemu tandanya, maka ininya ganti sama dengannya menjadi lebih besar sama dengan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2 nggak jauh beda dengan soal nomor 1. Kalau tadi itu slide nomor 1 itu kalau kita balik lagi kan terbukanya ke atas ya. Nah, sekarang di soal nomor 2 itu terbukanya ke bawah. Ya. Oke, di sini ada gambarnya. Langkahnya sama, langkah 1, susunlah persamaan kuadrat. Oke, X-nya sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Dari mana? Nih, titik potong sumbu X-nya. Min 2 dan 2. Ya. Jadi kan ini, jika X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B, maka Y sama dengan X dikurang A dikali X dikurang B. Nah, lihat di sini. Maaf ya. Nah, kenapa kok di sini ada minnya? Ya, nanti saya jelaskan nanti deh. Ini dulu. X dikurang A. A-nya kan tadi min 2. Berarti X dikurang dalam kurung min 2 dikali X dikurang 2. Jadi dari sini ya. Lalu kemudian Y sama dengan min. Nah, ini kan min ketemu min jadinya plus. Ya. Jadi X plus 2 dikali X min 2. Nah, perhatikan di sini. Kenapa kok di sini ada minnya? Sedangkan tadi di soal nomor 1 nggak ada minnya. Lihat, ini itu terbukanya ke bawah. Di video saya sebelumnya dijelaskan, jika A-nya itu lebih kecil dari 0 atau A-nya negatif, maka terbuka ke bawah. Ya. Jadi kalau dia di sini terbuka ke bawah, kalian kasih min di depan otomatis ya.
Kalau dia terbukanya ke atas, nggak usah dikasih min. Kalau terbukanya ke bawah, dikasih min depannya. Ya, sudah. Kalau sudah ini kita kalikan, sama kayak tadi kali pelangi. Ya, kita kalikan pelangi. X dikali X, lalu kemudian X dikali min 2, 2 dikali X, 2 dikali min 2. Ya. Nah, didapat X pangkat 2 min 2X, ya, karena kan X dikali X pangkat 2, X dikali min 2, min 2X, 2 dikali X plus 2X, 2 dikali min 2 adalah min 4. Sama dengan, Y sama dengan min X pangkat 2, min 2 ditambah 2, kan habis, ya. Tinggal min X. Nah, karena di sini masih ada minnya, kita kalikan ke dalam. Jadi didapat Y min dikali X pangkat 2, min X pangkat 2, min dikali min, jadi plus. Jadi ini bentuk persamaannya, ya. Ini masih persamaan. Sekarang kita cari tandanya, ya. Tandanya titik uji titik P 0,0 untuk menentukan tanda ketidaksamaan, ya. Tanda tanya min X pangkat 2 plus 4, Y nya kita ganti 0, X juga kita ganti 0. 0 pangkat 2 itu 0 plus 4, berarti 0 tanda tanya 4, ya. Lihat, yang di akhir itu adalah, karena yang di akhir adalah daerah yang mendekati atau memuat titik 0,0, maka pernyataan harus dibuat benar, ya. Ini sama kayak slide sebelumnya ya, tadi ya ada ketentuannya. Ini kan indikasinya kan memuat titik 0,0 ya, berarti dia harus dibuat benar. 0 tanda tanya 4. Supaya ini benar nyatanya, itu apakah 0 lebih kecil dari 4 atau 0 lebih besar dari 4? Kalau 0 lebih besar dari 4, ya salah dong. 0 itu salah kalau dibilang 0 lebih besar dari 4. Jadi yang benar adalah 0 lebih besar sama dengan 4, ya. Sehingga perintah samaannya adalah Y lebih kecil sama dengan min X pangkat 2 plus 4, ya. Ingat ya, kalau di sini ada sama dengannya, kalau di sini tidak ada sama dengannya, itu garisnya nanti putus-putus, ya. Tapi ketentuannya semuanya sama. Oke. Jadi di video saya kali ini hanya membahas 2 contoh soal saja. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan kalian komen, ya. Atau boleh kalian silakan cari referensi-referensi video yang lainnya, ya, supaya lebih bisa memahami dan lebih bisa mengasah kemampuan kalian. Cukup sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.